Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-36. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 36 ayat 7-9. Tertulis demikian. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Saudara dikasihi Tuhan, tanggal 11 September 2001, 4 pesawat dibajak oleh para teroris dan 2 diantaranya ditabrakan ke 2 menara kembar World Trade Center di New York, Amerika Serikat. Peristiwa ini memakan banyak sekali korban jiwa. Tapi anehnya saudara, sebagian orang yang ada di dunia ini bergembira melihat runtuhnya WTC dan senang menyaksikan teror yang terjadi, seakan melegitimasi dan menyetujui apa yang dilakukan. Para pembajak pesawat itu merencanakan dengan matang apa yang akan mereka kerjakan. Dan mereka memanfaatkan kelemahan dalam sistem keamanan yang ada pada waktu itu. Kita lihat di sini saudara, bahwa orang-orang yang jahat senang merancangkan yang jahat dan bergembira apabila terjadi teror, ketakutan, dan kehancuran. Tapi berkebalikan dengan itu, orang-orang yang baik akan selalu merancangkan yang baik dan yang membangun. Dalam Mazmur 36 ini, kita membaca adanya perbedaan antara orang yang fasik dan orang yang hidup dalam iman. Tipu daya dosa membuat orang fasik bergemar di dalam dosa. Sementara itu, kecintaan akan Tuhan membuat orang benar bergemar di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang terjadi pada orang fasik. Yang pertama adalah tipu daya dosa membuatnya senang untuk memikirkan dosa. Di ayat yang pertama tertulis, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Orang yang fasik, hati dan pikirannya dikuasai dosa, sehingga tidak mengherankan kalau apa yang dia pikirkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Yang terkandung dalam pikirannya terkontaminasi dengan dosa. Yang kedua, tipu daya dosa membuatnya senang untuk merencanakan hal-hal yang berdosa. Di ayat yang keempat tertulis, kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Kalau orang baik merancangkan hal-hal yang baik dan berguna, tidak demikian dengan orang fasik. Ia merancangkan hal-hal yang jahat, bahkan di sini di tempat tidurnya. Artinya saat dia seharusnya beristirahat, seharusnya dia tidur, dia malah memikirkan rancangan-rancangan yang jahat. Tujuannya adalah mencari keuntungan dengan memperdayai dan merugikan orang lain. Yang ketiga, saudara, tipu daya dosa membuatnya tidak menyukai apapun tentang Tuhan dan kebenaran. Di ayat yang pertama di situ tertulis, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Hal yang berkebalikan dengan orang fasik terjadi pada orang benar. Orang yang benar yang hidup dalam Tuhan mempunyai beberapa ciri dalam hidupnya.
Yang pertama adalah menghargai kasih setia Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Kita yang sudah ditebus dan diselamatkan, secara otomatis kita pasti menghargai kasih setia Tuhan. Yang kedua, saudara, bersukacita hanya di dalam Tuhan dan dalam perkara-perkara yang dikenan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-8 tertulis, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Apa arti dari ayat ini, saudara? Artinya adalah bahwa Tuhan yang menjadi kesenangan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita bersukacita dalam kebaikan Tuhan. Kita merasa puas dan bersyukur di dalam Tuhan. Karena itulah yang menjadi kesukaan kita. Yang ketiga, saudara, hidup berfokus pada kebenarannya. Di ayat yang ke-9 dikatakan, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Inilah yang menjadi fokus kita orang-orang percaya, orang-orang yang benar karena sudah dibenarkan oleh Tuhan, yaitu kita berfokus pada terang Kristus. Kita berfokus pada kebenarannya, sebab di dalam kebenarannya kita memperoleh kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cek kembali kondisi hati kita. Bagaimana pikiran-pikiran kita? Apakah kita senang merancangkan yang jahat, atau sebaliknya senang merancangkan yang baik? Apakah dosa dan kejahatan kita tolak, atau malah sebaliknya kita kompromi dengan dosa? Apakah hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik, ataukah dipenuhi dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Kondisi hati kita hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu secara pribadi. Mari jangan biarkan hati dan pikiran kita terkontaminasi oleh berbagai dosa dan kejahatan. Jagalah selalu dengan firman Tuhan, agar kita kedapatan senantiasa berkenan di hadapan-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami untuk kami selalu bersukacita di dalam Tuhan, menghargai kasih setia-Mu, berfokus pada kebenaran-Mu, dan bersuka di dalam-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami masih menyimpan dosa, kami masih bersukacita dalam kejahatan, kami masih senang merancangkan yang tidak baik. Ampuni kami dan bersihkan kami ya Tuhan, murnikan hati kami, dan bersihkan dengan kuasa darah-Mu dan firman-Mu, sehingga hati kami tulus, bersih, suci di hadapan Tuhan, dan tidak lagi dipenuhi dengan kekotoran dunia dan kejahatan, tapi dipenuhi dengan kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kembali kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.